Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore Tribun semuanya. Jumpa lagi dengan saya kembali dalam acara Bincang Tribun Bali. Kali ini kita akan mengangkat topik yang cukup menarik dan cukup momental, yaitu menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di Bali. Dan tentunya seperti biasa kita sudah kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Bapak Aminullah, Ketua PW Muhammadiyah Bali. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Baik. Semoga tetap sehat dan tetap kegiatan penuh ya Pak Haji. Alhamdulillah. Ya, tentunya Tribuners semuanya nanti bisa gabung, caranya cukup mudah. Bisa langsung bertanya atau komentar di kolom Facebook dan YouTube Tribun Bali. Karena Bincang Tribun Bali ini adalah live streaming di Facebook Tribun Bali. Kita mulai Bincang Tribun Bali ini dengan topik menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah di Bali. Oke Tribuners semuanya, nanti akan ada sidang isbat tentang penentuan Hari Raya Idul Fitri dan bagaimana pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri termasuk sholat Id di Bali seperti apa. Nanti kita akan berbincang secara detail dengan Pak Aminullah. Tapi sebelum itu kegiatan ini sudah 2 periode, bisa dibilang 2 Ramadan yang dalam kondisi pandemi COVID-19, Mbak Amin. Benar. Seperti apa kegiatan-kegiatan dari umat sekarang ini? Kegiatan Ramadan 2 tahun terakhir ini memang berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang sifatnya biasa gitu. Karena ini luar biasa, jadi terasa bagi kita, terasa bagi personal kita, terasa sosial kemasyarakatan juga di dalam rangka melaksanakan ibadah Ramadan, juga terasa di dalam komunikasi, interaksi, dan banyak hal, bahkan termasuk yang sifat-sifatnya mengumpulkan dalam konteks menghadirkan buka puasa dan segala macam itu lebih terasa. Karena itu memang Allah ini menurunkan ujian 2 tahun ini, insya Allah kualitas ibadah kita lebih terasa lagi kan begitu. Kita bisa merasakan suasana berbeda, tapi akan lebih terasa lagi karena kita melaksanakan di masa pandemi ini kan begitu. Jadi kita bersyukur bisa melaksanakan rangkaian ini karena memang ini harapan kita, doa kita tahun lalu ketika mau melepas Ramadan itu kan kita bisa bertemu dengan Ramadan ini. Meskipun pandemi tahun lalu kita berdoa dan kita bertemu lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah yang ibadah secara otoritas. Allah lah yang menilai, Allah lah yang mengukur, dan Allah lah yang memberi balasan ini. Tadi sempat disinggung ada kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan, salah satunya yaitu kegiatan buka puasa bersama seperti sebelumnya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas seperti taraweh, kemudian sholat berjamaah, seperti apa sekarang kondisinya? Ya, karena taraweh itu kan juga sebenarnya ya Qiyamu Ramadan lah gitu. Jadi taraweh yang populer kita dengar ya memang ada perbedaan. Kenapa? Karena ada pembatasan begitu. Biasanya ketika menyambut Ramadan kita berbondong-bondong, anak-anak, bapak, ibu akan melaksanakan sholat taraweh. Di masa pandemi ini berbeda karena ada pembatasan yang semula normal menjadi pembatasan 50%.
ya itu bagian daripada ya tantangan bagi umat Islam ketika menjalankan ibadah Ramadan, taraweh dan segala macam itu karena pembatasan. Namanya juga pembatasan. Nah, karena pembatasan bukan berarti kita tidak bisa menjalankan ibadah Ramadan itu, justru kita bisa melaksanakan dengan pembatasan-pembatasan bulan, baik yang sifatnya terbatas di lingkungan keluarga maupun di lingkungan yang terbatas gitu. Jadi kita tetap menjalankan ibadah Ramadan itu, taraweh dan segala macam. Dan yakin karena itu pembatasan dan terbatas orang-orang tertentu, kita yakin ibadah kita yang terbaik ya sekarang. Kenapa? Karena kita tidak bisa memperlihatkan ibadah kita di hadapan orang, tapi kita bisa memperlihatkan di hadapan Allah dengan ibadah kita yang tahu hanya Allah gitu. Artinya sebenarnya ada hikmah-hikmah. Ada hikmahnya, betul. Nah, kemudian pada pelaksanaan Ramadan tahun kemarin, terus berbandingkan dengan tahun sekarang, dan kemungkinan besok kan pun bisa jadi yang terakhir puasa atau nanti malam kan bergantung dari keputusan nanti. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri, memang ada panduan-panduan khusus menjalankan ibadah puasa di masa pandemi COVID-19 ini, Pak? Prinsipnya panduan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah tepatnya di Majelis Tarjih Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan kemarin juga sudah dilakukan konferensi pers bahwa panduannya tidak berbeda jauh dengan pemerintah, bahkan hampir sama kan begitu. Karena apa? Kalau pemerintah memang ada ruang di masjid dan musola dan ada lapangan, nah gitu. Di Muhammadiyah juga cenderung, karena Muhammadiyah itu pemikirannya cenderung di lapangan, ya di lapangan begitu. Kalau di Bali ya di masjid dan musola kan begitu. Jadi panduan-panduannya justru bagaimana terhadap pandemi ini, karena ini memang tidak ada yang perlu mempertanyakan lagi. Ini pandemi memang ujian bagi nasional, jadi mau tidak mau ibadahnya juga, bahkan termasuk fikihnya juga, fikih yang dalam konteks darurat kan begitu. Jadi kita melaksanakan seperti safnya direnggangkan, mestinya dirapatkan karena ini darurat. Kemudian pembatasan, dan kenapa di lapangan supaya tidak dikhawatirkan penyebaran daripada dampak pandemi itu bisa menyebar atau bisa berkembang. Karena itu Muhammadiyah memberikan panduan yang jelas. Sebenarnya kalau zonanya merah dan orange itu dilaksanakan di rumah saja, kan begitu. Karena ini juga sholat sunatnya kan sunat muakkad kan begitu. Jadi kesehatan itu wajib kan begitu, baik bagi diri, bagi keluarga dan bagi orang lain kan begitu. Cuman untuk bisa memahamkan ini, karena ibadah, lagi-lagi ibadah puasa itu yang menilai hanya Allah, kadang-kadang kita mengekspresikan, melaksanakan itu dengan, ya bayangkan saya termasuk kegiatan-kegiatan di Ramadan seperti baca Al-Quran dan segala macam itu ambilnya maksimal kita. Karena itu Muhammadiyah memahami itu betul, bahwa tapi karena situasi dan kondisi masih pandemi, bahkan ini meningkat ini, jangan sampai memunculkan klaster-klaster kan begitu. Kita di masjid musola itu dikhawatirkan kalau tidak protokol kesehatan yang ketat itu akan mempengaruhi berkembangnya daripada COVID-19 itu. Jadi prinsipnya sama dengan pemerintah. Kalau dilihat secara umum gambaran panduan dari pemerintah dan Muhammadiyah sama kan gitu. Nah, satu lagi Pak Haji, menjelang Idul Fitri itu kan umat Muslim diwajibkan untuk membayar zakat, yaitu zakat fitrah itu kan. Nah, kemudian untuk panduan sendiri atau mungkin cara pengelolaan dari Muhammadiyah, ya, terutama khususnya di Bali itu seperti apa, Pak? Karena ini kan kewajiban di bulan Ramadan itu kan selain puasa juga zakat. Yang wajib itu zakat fitrah kan begitu. Zakat mal juga ada gitu, meskipun tidak terpaku di bulan Ramadan kan. Ada sedekah-sedekah. Nah, Muhammadiyah punya lembaga yang secara khusus mengelola, memanage kaitan dengan zakat itu, namanya Lajismu, Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah. Nah, itu sekarang
sekarang pembayaran memang kemarin kan banyak manual sebelum COVID ini, sekarang kan sudah menggunakan digital semua, bahkan termasuk bank-bank syariah itu juga sudah menggunakan seperti apa di BI itu kris apa segala macam itu menandakan cukup dengan barcode itu sudah ini memudahkan. Yang penting karena ini zakat memang disampaikan sehingga ada ijab kabul yang serah terima yang berkenaan dengan zakat sehingga bisa didoakan dan disampaikan bahwa zakat sudah diterima dan dikelola sebagaimana mestinya kan begitu. Jadi insya Allah karena kita lajismu juga ada dan lembaga-lembaga zakat yang lain kita akan menyalurkan melalui lembaga atau badan zakat itu, jangan sampai yang sifatnya berkerumun apalagi pribadi-pribadi kan begitu. Itu akan dikhawatirkan COVID itu rentan dengan penularannya gitu. Jadi Muhammadiyah ada lembaganya, seluruh Bali sudah ada, yang di provinsi juga sudah ada gitu. Artinya misalkan nanti dari umat ingin memberikan zakat fitrahnya itu seperti apa di pengelolaannya, atau mungkin caranya sistemnya seperti apa Pak? Secara konvensional kemudian secara digitalnya untuk Muhammadiyah. Kaitan dengan orang membayar zakat dengan konvensional juga tetap diterima, dengan digital juga diterima. Adapun nanti kaitan dengan penyalurannya memang laporan secara yang dihimpun itu secara nasional juga ada, dan meskipun peruntukan untuk lajismu Bali yang dibayarkan atau ditunaikan melalui lajismu, pengelolaannya yang ada di Bali. Ada yang sifatnya pengembangan, ada yang sifatnya yang konsumtif, yang kebutuhan yang memang sekarang juga kan keperluan dan kebutuhannya kan sifatnya konsumtif gitu. Dan sekarang kan istilahnya kebutuhan masyarakat kan cukup luar biasa. Iya betul. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini. Nah untuk penyaluran dari tahun ke tahun itu sampai keluar Bali atau memang khusus di Bali aja untuk pelaksanaan di? Kalau untuk lajismu khusus di Bali. Adapun yang keluar Bali itu konteks kaitan dengan beasiswa. Artinya orang yang kuliah di Bali tapi warganya yang ada, umat yang ada di Bali gitu. Jadi tidak sampai keluar Bali gitu. Jadi Bali masih banyak yang membutuhkan, itu mustahiknya juga masih banyak, apalagi kondisi pandemi ini, kebutuhan orang yang terdesak, kebutuhan pokok terutama. Jadi nggak mungkin kita menyalurkan keluar. Jadi masih di dalam aja gitu ya, umat Islam yang ada di Bali gitu. Sebenarnya zakat itu kan dibuka di awal Ramadan itu atau seperti apa kalau di Muhammadiyah? Sebenarnya dari awal gitu, sosialisasi fundraising segala macam itu sudah dilakukan bahkan sebelum Ramadan gitu. Ketika nanti masuk Ramadan di awal sudah ini supaya memudah, tapi karena semangat ya lagi-lagi kebutuhan orang itu kan cenderung melihatnya akhir gitu ya. Kalau zakat cenderung di akhir, kalau tarawehnya cenderungnya di awal kan begitu ya. Makin ke sini. Makin ke sininya gitu. Jadi itu bagian dari keseimbangan mungkin ya. Dinamika Pak. Ya, tapi sekarang masih tetap bertahan kok karena orang nggak mudik. Iya, dilarang mudik. Kemarin itu majunya bukan karena apa? Bukan karena menurunnya tingkat keimanan orang melaksanakan ibadah, tapi karena mudik. Iya. Terus jadi kalau misalkan di zakat itu jadinya kan Muhammadiyah sebenarnya sudah punya platform baku ya, terutama yang di Bali itu termasuk penerimaan dan penyalurannya gitu ya. Nah mungkin dari Muhammadiyah sendiri ada himbauan-himbauan khusus kepada umatnya untuk menyegerakan dari zakat fitrah itu atau seperti apa? Bagaimana supaya ini masyarakat tidak ketinggalan karena kan bisa jadi nanti malam sudah sidang isbat itu kan juga kekhawatiran apakah besok sudah Idul Fitri atau seperti apa? Kaitan dengan orang zakat fitrah ya memang segera, terutama ya di bulan Ramadan kan begitu. Jadi segeralah. Kalau zakat yang lain memang orang mencari keutamaan di bulan Ramadan, ya silakan juga, sedekah juga silakan kan begitu. Artinya zakat ini disegerakan sebelum sholat
Idul Fitri kan begitu. Nah kalau dikasih pada saat menjelang sebelum Idul Fitri bagaimana teknik penyalurannya kan begitu, karena itu kita saling memahami dan mengerti antara yang menerima, yang menyerahkan zakat dengan yang mengelola dalam hal itu lembaga atau badan, ya disegerakan saja karena kebutuhan masyarakat kan akan itu santunan dan zakat itu hak mereka untuk mensucikan harta itu ya diperlukan sekali saat ini gitu. Jadi tidak menunggu Idul Fitri, jangan sampai Idul Fitrinya orang sudah banyak kebutuhan-kebutuhan, jangan sampai kebutuhan sekarang belum ini gitu. Jadi mohon kepada umat Islam khususnya di Bali agar segera membayarkan zakat melalui badan lembaga resmi yang bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi, secara kesahan daripada zakat itu sendiri. Jadi semakin cepat semakin baik, lebih cepat lebih baik. Oke. Kan gitu. Jadi besok itu kemungkinan apakah masih puasa atau bahkan sudah Idul Fitri. Ya. Jadi kita akan membahas soal Idul Fitri di tahun 1442 Hijriah. Tapi sebelum membahas itu kita jeda dulu Pak Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan rasa sukacita. Saya Alir Septiniwati mewakili karyawati JNE Denpasar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam kondisi pandemi saat ini kita harus selalu waspada, menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Meski Lebaran tahun ini kita tidak bisa pulang mudik, saya yakin saudara-saudara kita dapat merayakan Lebaran dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Semoga pandemi segera berlalu sehingga pada Lebaran tahun berikutnya dapat berkumpul kembali bersama keluarga merayakan Lebaran dengan sukacita. Akhir kata kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners semuanya masih dalam acara Bincang Tribun Bali dengan topik menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di Bali bersama dengan Pak Aminullah. Nah, ini sebenarnya isu menarik tentang kapan Hari Raya Idul Fitri. Nah, saya telah membaca kalau Muhammadiyah sudah ada patokannya, sudah ada harinya dan itu sudah ditentukan bahkan sebelum Ramadan kemarin. Ramadan, ya. Nah, itu seperti apa, Pak? Kalau di Muhammadiyah kan karena yang dipakai kan hisab hakiki, yang lebih tepatnya wujudul hilal. Yang penting kriterianya sudah terjadi konjungsi ijtima antara bulan dan matahari sebelum maghrib, kan begitu. Itu sudah dianggap itu sudah wujud. Nah itu sudah ditentukan tanggal 13 Mei 2021 kaitan dengan Muhammadiyah. Nah kalau pemerintah karena hari ini pemerintah melaksanakan sidang isbat. Nah sebelum sidang isbat itu ada rangkaiannya, ada Ru'yatul Hilal. Nah di Bali dipusatkan di hotel dekat baratnya Patrajasa itu. Jadi bukan turis di situ, tapi melihat hilal gitu. Jadi insya Allah hari ini akan dilaksanakan untuk Ru'yatul Hilal malam atau habis maghrib itu nanti akan ketahuan kapan sholat Idul Fitrinya menurut pemerintah karena itu ada kriterianya imkanul ru'yahnya yang kaitan dengan derajat itu memang ini sudah masuk 5 derajat
itu nanti tanggal 1-nya. Tapi karena ini dilihat harus pengamatan langsung, masih berdasarkan hadis kaitan dengan sumuli ru'yati itu, jadi nanti tunggu saja. Nanti akan ada penyampaian secara resmi, pemerintah akan menyampaikan melalui Menteri Agama yang sifatnya secara nasional setelah mendapatkan laporan-laporan dari hasil pengamatan Ru'yatul Hilal seluruh Indonesia dari beberapa titik yang sudah ditentukan itu. Artinya sebenarnya masyarakat berpatokan pada keputusan dari pemerintah ya. Itu yang lebih afdol ya, Pak? Atau seperti apa? Ya, kalau itu ya ini kan karena menyangkut ranah keyakinan, jadi pemerintah ya artinya pemerintah. Jadi kaitan dengan Muhammadiyah tadi karena ya ijtihadnya seperti itu gitu. Jadi tidak dalam konteks memaksakan mana yang terbaik kan begitu ya. Kalau nanti bilang ini yang terbaik, ini yang terafdol, berarti ini tidak terafdol kan begitu. Tidak ada sila begitu karena ini menyangkut ibadah. Ya nanti tinggal bagaimana keyakinan yang diambil, yang dipilih, pengumuman dari pemerintah, ya nanti kita tunggu saja. Insya Allah keputusan pemerintah itu juga yang terbaik. Syukur-syukur kalau nanti sama kan itu tidak luar terjadi. Nah, kalau berbeda dimungkinkan juga kan gitu, sangat ditentukan karena pengamatan itu, karena pengamatan memungkinkan bisa berbeda. Nah, tapi kalau tidak, ya kita berharap dengan sama apapun mekanisme, pola dan metode yang dipakai, semua kan dalam rangka beribadah kepada Allah. Tapi yang jelas tidak akan mungkin selisih lebih dari 2 hari itu. Pasti selisihnya 1 hari. Kalau yang 2 hari itu patut dipertanyakan kan gitu. Metode apa lagi yang dipakai gitu? Metode yang lain gitu kayaknya. Jadi nggak mungkin selisih gitu, terlalu jauh gitu. Dan perbedaan-perbedaan ini kan sudah menjadi hal biasa dan tidak perlu dipertentangkan ya Pak ya. Artinya memang kita harus memahamkan diri kita, karena umat Islam kan terkenal dengan kasih sayangnya, terkenal dengan rahmanya, terkenal dengan ini. Yang penting tidak boleh memaksakan pendapat kan begitu, bahwa ini kalau berangkat dari keyakinan ya itu bagian daripada pilihan kan begitu. Yang jelas kita ingin suasananya damai, rukun, dan persatuan tetap dijaga. Adapun dalam konteks metode yang dipakai ternyata berbeda, ya ndak usah merasa paling baik, yang paling ini dalam sehingga menampakkan, membusungkan dada sehingga terkesannya di mata Allah dia gitu. Padahal untuk mencapai kemenangan itu setelah dia lolos dulu ujian. Jangan sampai dia memunculkan cobaan berikutnya lagi. Kenapa? Karena dia angku, dia merasa itu. Jadi saya pikir karena keilmuan dalam konteks memahami ini penting bagi masyarakat, sehingga tidak hanya dalam tataran mengikuti saja, tapi memahami juga bagaimana cara mekanisme di dalam hal mengambil keputusan, baik yang sifatnya versi yang tanggal 13 atau mungkin tanggal 13 juga gitu kan begitu. Ya kita berharap, saya tidak ingin bahasa tanggal 12 gitu, bahasanya tanggal 13 gitu, semuanya. Jadi rasa. Tribuners semua dalam penentuan hari raya Idul Fitri itu ada 2 metode yang dipakai, satunya hisab dan satunya ru'yatul hilal, dan itu semuanya nanti akan ditentukan biasanya ditentukan oleh sidang isbat itu. Tetapi perbedaan-perbedaan seperti ini jauh sudah ada di sebelum-sebelumnya, dan itu bukan menjadi persoalan yang biasa di umat. Nah, setelah hari sudah ditentukan, kemudian kan dari rangkaiannya itu ada sholat idnya, Idul Fitri. Nah, kalau pelaksanaannya seperti apa? Apakah sudah seperti tahun lalu atau mungkin ada update-update terbaru, Pak? Ya, untuk pelaksanaan sholat sudah ada surat edaran dari Menteri Agama. Dan kalau saya baca-baca, Pak Amin ini kan bukan hanya di Muhammadiyah tapi di Kemenak juga, Pak. Betul. Artinya sejalan juga update-update yang baru di Kemenak ya, Pak. Betul. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dari rangkaian pelaksanaan mulai dari Ramadan, rangkaian ibadah Ramadan maupun sholat Idul Fitri. Nah, surat edaran Menteri Agama itu memang dikonsentrasikan pelaksanaannya itu di masjid, musola, dan
lapangan. Di Bali semua bersepakat itu di masjid dan musola. Sekitar 400 titik yang menyelenggarakan itu di seluruh Bali karena memang situasi pandemi ini yang ada pembatasan 50% sehingga menjadi banyak tempat-tempat ibadah yang semula tidak dilaksanakan sholat Id menjadi bisa dilaksanakan sehingga mengakomodir jamaah-jamaah yang tidak tertampung kapasitasnya di masjid-masjid yang selama ini sudah menyelenggarakan. Nah, Muhammadiyah juga begitu kaitan dengan sama, bahkan Muhammadiyah yang penting zona pemerintah juga zona merah dan orange. Bahkan lebih ini lagi, sholatnya di rumah saja gitu. Karena menyelamatkan umat manusia, menjaga kesehatan itu wajib gitu. Sementara ibadah sholat Idul Fitri ini sunnah, sunat muakkad yang kita bisa laksanakan di rumah dengan keterbatasan pembatasan itu. Insya Allah kemenangan yang sesungguhnya itu kita tidak akan merasa rugi kok karena kemenangan kita tidak bisa melaksanakan di lapangan dan di beberapa tempat yang bebas dalam arti yang seperti beberapa 2-3 tahun yang lalu tidak seperti itu. Kita bisa merasakan suasana kemenangan itu bisa kita rasakan meskipun seorang diri. Karena apa? Karena kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan termasuk menahan diri dan segala macam itu. Insya Allah terekspresi dengan sendiri bahwa kita ini orang yang menang, orang yang sukses dan mampu melewati itu sehingga endingnya di dalam pelaksanaan Idul Fitri itu benar-benar memancarkan aura kemenangannya kan begitu. Iya Pak, kalaupun misalkan dalam mungkin ini kan kayak semacam gini Pak. Jadi kalau dulu itu kan venue utamanya kan di masjid-masjid yang besar gitu. Nah sekarang kan di konsep atau diformulakan musola-musola pun yang kecil atau yang seberapa itu dijadikan untuk tempat sholat Id tadi. Nah itu untuk memecah konsentrasi dari masyarakat yang ingin sholat Id itu ya Pak. Ya betul, karena di dalam melaksanakan ibadah Idul Fitri itu, ibadah sholat Idul Fitri itu kan kita wajib melaksanakan protokol kesehatan. Nah karena wajib yang kapasitasnya itu kan bisa berubah menjadi 50%. Nah kapasitas yang tidak tertampung ini kan perlu dipertimbangkan, dipikirkan meskipun kalau sudah benar-benar sudah penuh, tempat lain juga sudah tidak ada, ya sudah dia di rumah saja. Dia termasuk dalam kategori ujur syar'i. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin, jadi dia bisa melaksanakan di rumah. Jadi protokol kesehatan menjadi faktor yang utama di dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Jadi itu yang menjadi konsentrasi kita di dalam melaksanakan Idul Fitri ini ya, dengan memperhatikan protokol kesehatan itu. Artinya tidak ada kayak semacam memaksakan diri Pak ya? Ya tidak bisa memaksakan begitu karena ini ibadah dan kita inginnya. Siapa yang tidak ingin? Kayak orang mau mudik, siapa yang tidak ingin mudik? Siapa yang tidak ingin sholat di kampung? Tapi situasi kondisi yang kalau boleh bukan kita yang memaksa, keadaanlah yang memaksa. Pandemi ini yang membuat kita mengambil pilihan untuk menyelamatkan diri orang lain dan agar tidak terkena COVID itu. Jadi artinya sunatullah dalam konteks ini. Ketika ini ya jangan kita berusaha menantang. Artinya kalau memang tidak bisa ya jangan dipaksakan. Yang dipaksakan pasti nggak enak. Nggak enak. Ya betul. Dan itu ilmunya sebenarnya sudah di bulan suci Ramadan ini itu tentang menahan diri tadi ya. Betul. Poinnya ya, center poinnya di situ. Karena itu terekspresi pada saat itu. Kalau memaksakan berarti tidak berhasil dong. Dia menahan dirinya itu. Disiplinnya bagaimana, jujurnya. Jadi itu tidak ada indikasi itu, indikator. Indikator. Ibaratnya psikisnya itu kan di samping fisiknya, kesehatan kan begitu. Jadi psikisnya menjadi sangat menentukan bahwa keberhasilan kita menjalankan ibadah Ramadan, menahan dan mengendalikan diri itu bukan
yang itu justru di Idul Fitrinya itu Haus atau lapar itu. harus dikendalikan. Termasuk makan kan jangan terlalu makan banyak kan begitu. Iya. Mentang-mentang sudah ndak Ndak puasa. jadi jangan bisa kaget nanti itu. Iya. Karena itu benar-benar ini pengendalian dirinya itu sampai di akhirnya itu menjalankan kita menjadi orang yang menang berhasil itu. Oke Pak Haji, tanpa terasa kita sudah 30 menit di sini. Mungkin Oh, ada Tribuner semuanya yang komentar atau bertanya tentang Hari Raya Idul Fitri. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak buka untuk interaktifnya. Oh Pak gitu Haji. ya. Seperti biasa Pak Haji, sebelum kita tutup ada closing statement dari narasumber. Silakan Pak Haji. Baik. Ibadah puasa memang mengajarkan banyak hal bagi kita semua sehingga menjadi orang yang muttaqin, orang yang takwa. Indikatornya banyak lah, karena kita sedekah, zakat, dan berbagi secara sosial baik di saat lapang maupun saat sempit, kemudian mengendalikan diri dan suka memaafkan. Karena kita ingin ibadah puasa kita itu berhasil dan sukses sehingga berpredikat takwa. Jadi mari kita menjalankan ibadah bentuk kemenangan kita melaksanakan Idul Fitri dengan memperhatikan situasi dan kondisi, terutama bagaimana berbagi. Situasi kondisi sekarang memang perlu memperhatikan berbagi antar sesama. Jangan sampai kita melihat saudara-saudara kita di saat kemenangan itu justru ada saudara-saudara kita yang justru merasa sedih dan merasa prihatin. Karena itu di antara yang diajarkan oleh Allah dan Nabi, ya membayar zakat fitrah dan zakat mal dan sedekah-sedekah lainnya. Kenapa kita bisa melaksanakan buka puasa dengan ini? Kenapa kita tidak bisa menghadirkan agar ibadah ini memang ibadah yang spiritual, yang pribadi sifatnya, tapi memiliki dampak sosial. Nah, Ramadan ini mengajarkan banyak hal. Kita bisa mampu mengenahan diri, mengendalikan diri, disiplin terhadap waktu. Insya Allah itu mengajarkan kita, membentuk pribadian kita sehingga menguatkan keimanan kita, kemudian mengokohkan sikap ta'awun kita, saling memberinya, dan agar mengembangkan sifat-sifat yang memang baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu akan kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang. Jadi dampaknya itu, insya Allah kita akan berhasil menjalankan ibadah Ramadan dan menjadi orang yang muttaqin dan menang. Dan apabila kita melaksanakan itu semua dengan keimanan dan keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa demikian. Selamat menjalankan ibadah puasa di injury time, tinggal 1 hari. Kalau isbatnya nanti besok, berarti ini tinggal hari ini. Kalau ternyata sama-sama tanggal 13, berarti masih ada kesempatan kita menggunakan waktu untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan juga yang Lailatul Qadar itu, dan bisa sukses dan berhasil. Selamat menjalankan ibadah Ramadan dan selamat juga menjalankan sholat, melaksanakan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Semoga kita menjadi orang yang terbaik, orang yang khairu ummah, orang yang muttaqin. Oke, terima kasih Pak Haji Aminullah, Ketua PW Muhammadiyah Bali, dan Tribuners semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam acara Bincang Tribun Bali kali ini. Dan saya kembali mewakili kerabat kerja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Dan Tribuners jangan lupa baca-baca berita Tribun Bali di tribunbali.com dan ikuti Instagram, Facebook, dan TikTok juga di Tribun Bali. Saya kembali, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi sehat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan rasa sukacita. Saya Alir Septiniwati mewakili karyawati JNE Denpasar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dalam kondisi pandemi saat ini kita harus selalu waspada, menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Meski Lebaran tahun ini kita tidak bisa pulang mudik, saya yakin saudara-saudara kita dapat merayakan Lebaran dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Semoga pandemi segera berlalu sehingga pada Lebaran tahun berikutnya dapat berkumpul kembali bersama keluarga merayakan Lebaran dengan sukacita. Akhir kata kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.